Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara saat ini berada, saya berharap dan berdoa bahwa saudara sehat-sehat dan penuh sukacita di tengah pandemi virus corona yang kita hadapi saat ini. Saya sampaikan selamat hari Minggu. Firman Tuhan pada Minggu Jubilate hari ini tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nyanyian ini adalah salah satu nyanyian Kristen paling populer dan paling berpengaruh dari antara 5.000-an lagu yang digubah oleh komposer terkenal legendaris dari Amerika Serikat yang bernama Johnson Oatman. Johnson Oatman lahir tahun 1856 di Lumberton, New Jersey, Amerika Serikat. Dan dia sejak muda telah mencoba mengubah lagu-lagu Kristen. Melalui nyanyian yang sudah ada di Kidung Jemaat ini, dia mengajarkan dan mengajak setiap orang percaya untuk bangkit dari keterpurukan dan perasaan lemah, perasaan letih, dan perasaan lesu, supaya bangkit dalam kehidupan ini. Oatman memberikan satu tips, metode, cara untuk bangkit dari keterpurukan, yaitu dengan perasaan bersyukur, perasaan berterima kasih, bersyukur atas apa yang dihidupi, atas apa yang dimiliki. Dan salah satu metode untuk bersyukur yang diajarkan oleh Oatman melalui nyanyian ini adalah dengan cara yang sangat gampang dan sederhana, yaitu menghitung berkat. Hitunglah satu persatu berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Niscaya saudara akan kagum. Niscaya saudara akan heran betapa baiknya Tuhan itu, betapa kuat kuasa Tuhan itu, betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Rasa syukur yang tulus ikhlas bisa lahir dan bertumbuh jika kita mau mengenal berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan ini. Dengan perasaan bersyukur ini, kita akan bebas dari berbagai penjara kehidupan, dari penindasan yang terus-menerus menghimpit kehidupan kita,
perasaan kasihan pada diri sendiri, perasaan serba kekurangan, perasaan takut dan khawatir akan masa depan, perasaan tidak mampu berbuat apa-apa. Ajakan bersyukur inilah yang secara gamblang kita baca dalam kitab sejarah perjalanan umat Israel. Sejarah keselamatan, Heilsgeschichte dari umat pilihan Tuhan. Secara khusus dalam kitab Tawarikh atau yang dikenal juga dengan Kronika. Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan istilah Chronicles. Kitab ini menurut para ahli ditulis untuk menunjukkan bahwa sekalipun umat Israel dan umat Yehuda mengalami kesulitan, bahkan terbuang, tetapi janji Tuhan tetap atas bangsa itu. Dan bahwa Tuhan tetap setia untuk melaksanakan sesuai dengan janjinya. Inilah yang secara khusus kita saksikan dalam Nats hari ini, yang disusun berupa mazmur yang sangat indah dan puitis. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk melihat dan menyadari perbuatan besar Tuhan sebagaimana nyata dalam kehidupan pemazmur dan dalam kehidupan umat Israel. Dia bernyanyi karena telah melihat dan menyaksikan perbuatan besar Tuhan. Daud dan orang Israel mengingat, melihat, dan menyadari perbuatan Tuhan yang besar dalam perjalanan umatnya. Mereka mengingat ketika Allah berjalan bersama dengan mereka sewaktu mereka keluar dari pembuangan Mesir. Sewaktu mereka berada di tengah laut Teberau, laut itu kering ketika mereka melintasinya. Tetapi ketika bala tentara Mesir datang mengejar mereka semakin dekat dan sudah berada di tengah lautan, air kembali pulih seperti sedia kala dan menghanyutkan semua pasukan Firaun. Tetapi umat Israel telah sampai di daratan dengan selamat. Ketika mereka berjalan di padang gurun, di malam hari mereka dituntun oleh tiang api, dan di siang hari mereka dilindungi oleh tiang embun yang melindungi mereka dari terik matahari. Ketika mereka lapar, mana dan burung puyuh datang ke tengah perkemahan mereka. Dan ketika mereka kehausan, air memancar dari batu-batu yang melegakan rasa dahaga mereka dan ternak-ternak mereka. Sungguh ajaib perbuatan besar Tuhan itu. Sungguh mengherankan jika mereka menghitung satu persatu berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan umat itu. Kisah dalam kitab 1 Tawarikh 16 ini adalah pujian Daud dan umat Israel setelah impian mereka untuk membangun kembali Yerusalem menjadi kenyataan. Setelah mereka mengalahkan musuh-musuh dan mereka kembali ke Yerusalem, mereka membangun tembok-tembok Yerusalem, mereka membangun bangunan-bangunan megah di Yerusalem. Bahkan mereka mampu membawa kembali tabut perjanjian Allah ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah perkemahan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, tabut perjanjian adalah peti yang dibuat menurut perintah Tuhan sesuai dengan penglihatan kepada Musa dalam kitab Keluaran 25 ayat 10 sampai ayat 22, yang di dalamnya terdapat loh-loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah. Semua ini tidak lepas dari pengalaman penyertaan Tuhan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Bagi bangsa Israel, tabut perjanjian ini
adalah berkat dan kekuatan, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi bagi musuh-musuh mereka, itu adalah petaka. Setelah tabut perjanjian sampai di tempat yang telah ditentukan dan umat Israel dari berbagai suku telah berkumpul, Raja Daud menyuruh Asaf dan kelompoknya memimpin umat untuk menyanyikan nyanyian baru, mazmur pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah, bermegahlah di dalam namanya, carilah Tuhan. Ingatlah perbuatannya yang ajaib. Satu nyanyian yang sangat indah, digubah dengan bahasa puitis. Itu tidak mungkin terjadi tanpa pengalaman nyata. Perbuatan besar Tuhan adalah kenyataan dalam hidup orang Israel. Perbuatan ajaib Tuhan nyata dialami oleh Daud sendiri. Satu kisah paling legendaris adalah ketika Daud kecil mengalahkan Goliat, raksasa, sehingga di setiap generasi sudah melekat ungkapan Daud versus Goliat, yang bisa menjadi inspirasi perjuangan hidup bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible with God. Bersama dengan Tuhan, apapun kita bisa lakukan. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Itulah yang dialami oleh umat Israel. Sukacita Daud dan sukacita umat Tuhan atas kembalinya tabut perjanjian itu diungkapkan juga dengan ajakan kepada semua orang, kepada semua bangsa, bahkan kepada semua ciptaan untuk memuji dan memasyurkan nama Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah padang beria-ria dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Daud dan umat Israel mengaku bahwa satu-satunya sumber keselamatan adalah Tuhan Allah sendiri. Jika umat Tuhan merayakan kehadiran tabut perjanjian dan mereka bisa hidup tenang di Yerusalem, itu semata-mata hanyalah karena kebaikan Tuhan. Hanyalah karena kesetiaan Tuhan, hanyalah karena kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Daud mengakui itu, dan dia ingin supaya bangsa itu mengakui itu. Dia juga ingin supaya seluruh ciptaan mengakui itu. Saudara yang terkasih, saat ini kita berada dalam situasi sulit. Kehidupan kita dibayang-bayangi oleh ancaman virus corona yang bergerak begitu cepat dari Wuhan ke seluruh dunia, termasuk ke tempat kita saat ini. Karena itulah kita masih harus tinggal di rumah, bermain di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Social and physical distancing, menjaga jarak sosial dan menjauhi kontak fisik. Kita diharapkan juga supaya lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun dan sedapat mungkin dengan air yang mengalir. Jika harus keluar rumah, pakailah masker untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Karena itu, trending topik beberapa minggu terakhir ini adalah maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Saudara-saudara, inilah nasihat pemerintah, inilah nasihat para dokter dan ahli-ahli yang tahu betul pergerakan dan penularan virus corona ini.
Di tengah situasi dan kondisi inilah kita diajak sekarang untuk berjubilate. Di tengah situasi inilah kita diharapkan mengajak seluruh bumi bersorak-sorai bagi Allah. Bagaimanakah itu mungkin? Bukankah itu kontradiktif dengan realitas yang kita hadapi? Bukankah itu absurd dan terlalu dipaksakan? Tidak, saudaraku, tidak. Saat ini juga, di tempat saudara berada, bagaimanapun kondisi kehidupan saudara saat ini, apakah saudara sehat atau sakit, frustrasi, mengalami kesulitan atau apapun, saat ini juga saudara diajak untuk berjubilate. Saudara diharapkan dapat mengajak keluarga, anggota keluarga untuk berjubilate, mengajak teman-teman untuk berjubilate, bahkan mengajak ciptaan Tuhan untuk berjubilate. Karena sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Dia sama dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Situasi dan kondisi dunia ini tidak merubah keberadaan Allah. Allah itu adalah Allah yang kekal. Cinta kasihnya tidak pernah berubah kepada kita. Allah telah menang dan dia telah berkuasa di atas segalanya. Dia bahkan telah mengalahkan maut dan kuasa maut. Itulah yang secara khusus kita rayakan sejak 3 minggu yang lalu hingga hari ini, hingga 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Maut telah ditelan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sesungguhnya kemenangan Kristus atas maut dan kematian bukanlah temporal dan situasional. Bukan. Melainkan kekal. Kemenangan Kristus adalah kekal. Itulah yang kita rayakan dalam Minggu Jubilate. Kemenangan Kristus atas maut dan kuasa maut. Itulah sukacita yang paling besar dalam hidup kita, orang-orang percaya. Itulah alasan kita yang utama untuk berjubilate. Karena kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kita adalah orang-orang yang paling terberkati. Harta yang paling berharga telah diberikan oleh Tuhan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Seorang pun dan tidak ada kuasa kekuatan apapun termasuk virus corona dapat mencuri itu dari saudara. Peganglah itu. Itu yang paling berharga. Dan Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Karena itu, dalam situasi dan kondisi apapun, kita dapat berjubilate. Kita dapat mengajak semua ciptaan bersorak-sorai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin pada saat ini kita tidak bisa pergi turun ke jalan-jalan, ke tengah keramaian, bahkan ke gereja untuk berjubilate. Bahkan di seluruh dunia, orang Kristen, orang percaya umumnya merayakan jubilate ini di rumah dengan 2-3 orang atau satu keluarga. Jadi perayaan kita mungkin lain daripada tahun yang lalu, di mana kita berjubilate dengan nyanyian yang indah, beramai-ramai di gereja.
Tapi sekarang kita diajak untuk mencari cara baru yang lebih kreatif untuk berjubilate bersama dengan anggota keluarga. Saling menguatkan, saling menyemangati. Hindari kata-kata yang menyakitkan hati dan mematahkan semangat. Karena jujur semua kita merasakan kebosanan, bahkan kegerahan. Anak-anak kita yang masih kecil merasa bosan, yang remaja, pemuda, bahkan orang tua merasa bosan. Sudah hampir 2 bulan tinggal di rumah saja. Mungkin orang tua dapat mengajak anak-anak mencari cara yang lebih kreatif untuk mengisi waktu bersama sehingga rasa bosan bisa hilang. Sebaliknya, inspirasi dan kekuatan baru didapatkan jika saudara bersama-sama dengan kreatif berjubilate. Saya usulkan mungkin setelah khotbah ini atau setelah ibadah ini bisa bernyanyi bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita juga dapat berjubilate dengan lebih banyak berbuat baik kepada sesama dan kepada orang lain, melalui kata-kata yang menguatkan, melalui doa, melalui aksi nyata solidaritas. Saudara ingat selalu, orang yang lebih banyak berbuat dan orang yang lebih banyak memberi, orang yang lebih banyak menunjukkan solidaritas adalah orang yang paling berbahagia. Jika ada kesempatan bagi saudara untuk memberi, untuk membantu orang lain, lakukanlah. Niscaya kebahagiaan akan mengisi kehidupan saudara-saudara. Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah berkata, tak seorang pun yang terlalu miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk diberi, dan tak seorang pun yang terlalu kaya di dunia ini yang tidak membutuhkan pemberian dan pertolongan orang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari menunjukkan solidaritas. Kita semua saling membutuhkan. Karena itu, mari kita saling berbagi. Selamat berjubilate, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai saudara dan keluarga. Amin. Sungguh ku